Halo. Guys, aku baru bangun. Aku habis bobo. Tadi sejujurnya aku mikir, makanya aku belum hapus makeup kan, karena tadi aku habis press con. Puji Tuhan ya guys, puji Tuhan. Tadi aku habis press con, terus aku pikir aku hari ini mau live, aku hari ini harus live, aku mau cerita. Tapi tadi pas sampai rumah aku ngantuk banget. Tadi aku nyetir pulang juga kayak udah matanya tuh udah kayak mau ngantuk gitu. Terus akhirnya aku bobo kan. Terus pas aku bangun, aku udah pasang alarm jam 8 sebenarnya. Tapi aku kayak ngantuk banget gitu. Tapi aku belum hapus makeup gitu-gitu. Kalau misalnya mau bablas sampai pagi, aku harus hapus makeup dan segala macam dulu, dan aku masih agak malas. Jadi ya udah, aku tadi bangun, abis aku nonton TikTok bentar, abis itu aku baru mulai live-nya. Ya, aku matanya kayak bengkak gitu ya, tapi enggak sih, tapi enggak bengkak sih. Ini makeupnya kayak gini. Gimana teman-teman? Makasih ya yang udah selamatin. Kalau misalnya aku bisa balas satu persatu, andaikan aku bisa dan memiliki kemampuan itu, aku pasti akan balas dan pasti akan sangat berterima kasih karena banyaknya dukungan yang aku dapatkan setiap hari tanpa henti. Mau dijokin ngebalas boleh banget, tolong ya. Kalau misalnya setiap, kakak harus lihat mention aku setiap kayak 5 menit sekali. Kalau misalnya ada yang ngucapin selamat lagi, tolong dibalas makasih ya kak, kata Jessie gitu. Diwakilin janda Jessie Sukinanda. Sebenarnya aku agak deg-degan ya ngomongnya ya. Itu udah aku pikirin kayak pas masih di bangku, pas belum dipanggil. Aku pikir kayak kalau misalnya boleh nggak ya ngomong janda, boleh nggak ya, boleh nggak ya. Oke, dari mikir. Tapi aku nggak sih, bahkan sebelum dipanggil namanya, yang sebelum kita naik duduk di kursi, dari abis selesai show yang konser pun aku kayak, apa ya, Jessie Sukinanda, apa ya singkatan, iya singkatan GER-nya gitu. Apa ya, Jessie Sukinanda. Dan ternyata ketemu di otak aku janda, walaupun agak deg-degan ya. Tapi aku pikir I don't think it's a bad word. Terus udah gitu, ya adalah ini, kalau emang nanti kepilih, aku pikir kalau emang nanti kepilih itu adalah kayak gebrakan apa lagi yang yang harus aku bilang di atas stage. Mereka menanti-nantikan speech, apalagi dari kemarin tuh aku kayak setiap ada yang speech sendiri, kayak kemarin campaign tuh aku ada hal yang aku lakukan atau aku ngomongin, tapi kali ini aku nggak bisa macem-macem waktu kemarin speech karena pakai rok. Jadi kayaknya aku bakal ngomong sesuatu aja deh yang untuk menutup, dan punchline-nya ini nih gitu. Jadi itu janda. Tapi sebenarnya aku agak deg-degan ya, mungkin kalau bisa nanti sering berjalannya waktu dikurangin perlahan-lahannya. Dikurangin perlahan, soalnya aku takut kayak orang yang ngomong yang nggak ditanda kutipin, kayak nggak di
misalnya ngomong janda nggak di dalam kurung Jessica Sukinanda, itu kayak bakal kayak hah apa kok janda gitu, agak deg-degan ya. Tapi kayak seiring berjalannya waktu, menurut aku kayak dikurangin kali ya. Tapi ya mungkin ini masih hype banget ya, orang masih semangat banget juga dan masih masih excited banget, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting paham aja kali ya, kok paham konteks ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya di timeline atau ada yang nanya kenapa Jessie dipanggil janda, kenapa dipanggil janda, tarik nafas dulu gitu. Habis itu jadi pas Jessica Chandra dipanggil sebagai tiga besar Senbatsu Sukinanda gitu, nanti tolong dijelasin ya kalau misalnya ada yang bertanya-tanya dan mungkin nggak tahu konteks gitu ya. Ya guys, aku ngerasa I can do better speech aku sih. Aku nih, jadi aku ada cerita. Jadi sebenarnya kita tuh sempat dikasih tahu kayak sebenarnya tuh ada ini apa, hmm, masing-masing tuh dibatasin waktu gitu loh, UG, Senbatsu, dan top 3. Jujur aku sebenarnya aku percaya um, aku percaya aku akan tetap masuk, tapi aku pikir aku tuh either aku turun turun satu atau dua nomor, atau aku akan stay di posisi 5 atau mungkin naik satu. Jadi aku nyiapin, aku udah nyiapin apa yang aku pengen sampein. Itu tuh kayak sekitar yang waktu yang udah ditetapkan buat yang Sanbatsu, tapi bukan top 3 gitu, ngerti gak sih? Soalnya emang kita seperti dikasih tahu kalau UG segini waktunya, terus Sanbatsu 12 sampai 5 segini, nanti top 3 segini gitu loh. Jadi aku udah nyiapin apa yang pernah aku ngomongin, tapi waktu aku nomor 4 bukan aku yang dipanggil. Aku pikir aku tuh udah bener-bener kayak mikir aku udah ekspektasikan serendah-rendahnya supaya aku nggak kecewa. Tapi kayaknya itu sama aja kalau misalnya aku mikirin hal yang rendah tentang aku, kayak itu sama aja rasanya aku kayak meremehkan orang yang dukung aku. Jadi aku minta maaf banget kalau aku sempet ngerasa kayak gitu, tapi aku nggak akan kayak gitu lagi ke depannya. Pas nomor 4 dipanggil dan itu bukan aku udah bener-bener kayak nggak tahu, aku udah ngeblank. Semuanya udah aku siapin dari tadi malamnya, dari sebelum-sebelumnya, dari malam-malam sebelumnya yang aku nggak bisa tidur, yang aku mikirin aku kalau pilih aku mau ngomong apa, itu udah nggak ada di otak aku, udah ngeblank banget. Aku udah kayak oke, yang penting say thanks dulu aja, say thanks dulu gitu. So nggak ada yang nyangka, aku nggak nyangka, benar-benar gak nyangka. Ini tuh kayak kayak tau gak sih, kayak mimpi yang kalau misalnya bangun terus ya cuma mimpi gitu loh, dan ternyata beneran. Crazy, sumpah, crazy crazy. Iya, terus uh, aku jadinya aku mau minta maaf lagi sebenarnya kalau misalnya aku nggak, maksudnya kayak apa yang aku omongin di speech kemarin itu kurang memuaskan, karena aku juga sejujur aku kurang puas. Kalau misalnya waktu bisa diputar kembali, I think I can do so much better dan cuma kayak aduh ngomong apa lagi ya, kayak gitu gitu loh. Soalnya aku bener-bener gak prepare untuk momen itu, ngerti gak sih? Jadi tapi ini kayak sebuah experience dan pelajaran dan pengalaman kalau misalnya kayak semuanya tuh nggak ada yang mustahil di dunia ini, semuanya nggak ada yang mustahil. Jadi benar-benar next time kayaknya harus penuh persiapan lagi kali ya. Soalnya aku juga agak, waktu aku udah selesai ngomong gitu tuh sebenarnya aku kayak I can do so much better than that. Aku bisa ngomong kayak apa yang aku pengen dan apa harapan. Dan aku nggak sebut sesi pesi, aku bahkan nggak sebut JC pesi. Dan aku benar-benar kayak semua, andai kan waktu bisa diulang kembali gitu. Tapi uh, kurang lebih itu udah aku sampaikan apa yang pengen aku sampaikan. Yang penting aku berterima kasih, yang penting aku menunjukkan bahwa aku berterima kasih dulu karena udah apa ya, dibawa sampai setinggi itu. um, Mungkin tadinya kan biasanya member ngetik long text gitu ya, terus di post gitu. Tapi
rasanya tuh kayak I think aku harus kayak ngomong sendiri yang harus kayak gini gitu loh. Dan entah kenapa aku kayak lebih lancar kalau misalnya ngomong sendiri kayak gini nih. Aku entah kenapa aku kayak, tapi kayak itu something yang aku harus belajar aja sih. Aku masih nervous ngomong depan orang. Aku harus belajar lagi karena aku nomor 3 sekarang dan tanggung jawabnya besar banget. Seperti kata Uncle Ben-nya Spider-Man, tapi diganti, with great achievements comes great responsibility. Jadi tentunya nomor 3 ini tanggung jawabnya lebih besar. Menangis dikit. Aku kemarin belum nangis, sumpah aku belum nangis. Aku baru nangis pas duduk. Oke, beneran gak sih? Terus aku juga lihat di timeline banyak yang kayak apa ya? Ini aku aku kalau misalnya ngomong sendiri aku suka terharu sendiri sumpah, tapi kalau misalnya ditonton orang aku nggak bisa nangis, tapi kalau misalnya aku ngomong sendiri aku suka terharu lagi. Iya, aku malah nangis pas Ola dipanggil karena aku udah deg-degan banget. Oh ya, banyak topik kayak. Aku juga waktu itu kemarin dari timeline kayak banyak yang ngepost video reaction gitu pas aku disebut nomor berapa, nomor 3. Terus kayak ada yang nangis juga, ada yang happy banget, excited sampai loncat-loncat. Aku seneng banget, ternyata banyak banget yang dukung aku. Jadi kayaknya kemarin aku cuma ngeremehin diri aku sendiri doang kalau misalnya aku menaruh ekspektasi yang rendah gitu. Karena kalau boleh jujur, ini yaudah kita jujur-jujuran aja karena kita udah selesai. uh, aku aku cantik gak, tapi aku cantik gak? Karena kalau misalnya mau diklip aku harus cantik. Cantik kan? Jawab dulu please jawab dulu. Oke. Karena nih kalau boleh jujur ya, pas pertama kali SSK diumumin lagi, aku, member, fans yang dukung aku semuanya tuh takut juga gitu loh. Walaupun kita excited, kita pengen, aku dan teman-teman aku yang lain pengen banget Senbatsu, tapi kita juga takut. Ya alasannya ya pada alasan pada umumnya, karena takut gak masuk, takut gak bisa gitu. Dan sejak saat itu aku kayak ngerasa sekarang tuh banyak banget yang pantas didukung dan banyak banget yang pantas buat Senbatsu juga. Jadi aku ngerasa kayak teman-teman aku yang lain juga pantas gitu loh. Jadi aku ngerasa mungkin aku waktu itu sempet kayak nggak mikirin mau posisi berapa, yang penting aku masuk Senbatsu dulu. Pas pertama kali bahkan aku diumumin, aku ngomong sama diri aku sendiri, jangan terlalu expect banyak, yang penting masuk Senbatsu, nomor 12 pun harus ikhlas ya gitu. Aku sampai ngomongin kayak gitu sama diri aku sendiri pas pertama kali. Dan tapi perlahan-lahan karena apa ya, karena setelah diumumin tuh bakal ada SSK gitu-gitu, aku kayak ngerasa hangat banget, banyak banget dukungan yang masuk, banyak banget yang bilang, Jessie kamu pasti bisa. Kayak aku benar-benar ngerasain banget dukungannya yang nyata gitu loh. Dan itu perlahan-lahan bikin aku jadi percaya diri dikit. Itu baru dikit, aku jadi lumayan percaya diri. Dan akhirnya waktu itu aku memutuskan buat target, aku memiliki target. Mungkin ya waktu itu mungkin sempat ditanya selama proses SSK itu, mungkin banyak yang nanya ke aku dan mungkin ada yang nanya ke member-member yang kalian dukung juga, targetnya berapa. Nah kalau boleh jujur waktu aku tapi aku nggak bisa ngomong karena aku takut kayak
meremehkan atau takutnya gimana, aku takut banget. Jadi aku bilang yang terbaik aja, berapapun boleh. Tapi sejujurnya waktu itu target aku tuh 7. Aku pikir kayak nomor 7 itu udah terbaik untuk aku pikir itu kayak udah cukup buat aku. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Ternyata tahap 1 bisa nomor 6, terus tahap 2 bisa naik 5, terus puji Tuhan hasil akhirnya bisa melesat sampai 3. Jadi itu benar-benar kuasa Tuhan yang luar biasa sih dalam hidup aku, dan pengalaman yang gak akan pernah aku lupain juga. Karena sejujurnya mungkin um, prosesnya prosesnya apa ya, walaupun kadang malam hari tidak bisa tidur memikirkan. Guys, oke, yaudah, I'm gonna be brutally honest. Aku selalu sakit hati sumpah setiap kayak banyak, maksud kayak ada yang kayak misalnya, Jessie, aku cuma bisa segini ya. Bukan karena aku sakit hati kayak, kok kamu cuma bisa segitu, tapi aku sakit hati karena apa ya, aku tuh hati aku perih gitu loh. Kayak ada orang bela-belain banget cuma buat si mbak-mbak biasa ini. Kalau enggak sih, enggak mbak-mbak biasa, cici-cici biasa ini dapat MV gitu. Kayak kenapa sampai segitunya, padahal kayak aku kayaknya belum bisa kasih banyak ke kalian. Aku cuma bisa joget-joget doang, aku cuma bisa senyum-senyum, post foto cantik, live kayak gini gitu. Aku emangnya udah berdampak itu kah, sampai sampai yang dukung aku tuh bener-bener segitunya, dan bener-bener mau usahain banget gitu. Aku mungkin malu. Bentar, 5 menit. Dah, nggak nggak akan ada jejak digital nangis lagi di showroom. Cukup yang waktu itu yang terakhir, tidak akan ada. Nggak akan ada lagi. Oh, kemarin-kemarin juga pas video call, gaswat gaswat gaswat, maaf, saya harus buang ingus dulu. Mungkin pas video call aku kayak sempet kayak berulang kali. Seharusnya aku kayak gini pas speech ya, harusnya nangisnya kayak gitu. Tapi kemarin tuh masih belum bisa mencerna, sumpah. Kemarin tuh masih belum bisa mencerna. Tapi tadi malam sebelum tidur aku juga nangis, aku berdoa sama Tuhan. Tenangin diri lo, tenangin. Oke, tenang. Mungkin waktu video call kemarin tuh aku mungkin kayak ke beberapa orang aku kayak berulang kali kayak aku takut banget, aku bisa nangis, aku takut. Dan bahkan di video call aku sempet nangis kayak hampir, karena aku takut banget. So thank you. Aku takut gak masuk dan segala macam. Aku takut mengecewakan juga. Jangan nangis, Jessie, jangan alay. Cukup. Ya jadi apa, pas video call itu banyak banget kan yang naik kayak gimana, apa
prosesnya kan juga aku juga ke fanbase ke yang dukung aku secara individu juga kayak aku suka, walaupun aku kadang nggak enak kayak aku tuh ngerasa ngerepotin gitu kayak aku nggak suka banget ngerepotin orang, tapi kayaknya SSK itu tuh bener-bener ngerepotin banget, aku kayak bener gak enak, tapi aku mau tapi satu sisi itu bikin hati aku perih banget kayak kalian harus berkorban, mungkin ada yang harus berkorban banyak dan harus ada apa yang dilakukan atau apa harus ada apa yang dikorbankan untuk aku bisa senbatsu gitu. Jadi uh, waktu sempet kayak takut banget, sempet kayak stres dikit karena pertama ya itu semuanya kayak aku takut gak masuk, takut ada sesuatu hal yang mau menjatuhkan aku atau apapun itu, tapi puji Tuhan setiap malam aku berdoa minta perlindungan, minta uh, diberikan kesehatan dan diberikan apa ya, aku juga berdoa buat yang dukung aku diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan dan kelancaran dan dukung aku juga. Jadi puji Tuhan ya, puji Tuhan juga sudah berakhir dengan hasil yang memuaskan. Keren banget ini semua karena kalian, sumpah. Aku ngerasa kemarin tuh aku kayak belum ngelakuin banyak, aku belum, selama prosesnya ya kemarin ya, aku ngerasa aku belum ngelakuin banyak dan aku cuma bisa kayak semangatin kalian doang. I think like there's nothing much I can do kemarin gitu loh. Jadi karena ini sudah selesai, Queen never cry, tapi nggak apa, I'm no queen, I'm human, I'm no queen. Tapi setelah ini kan udah selesai, udah ada hasilnya, dan orang-orang juga udah selamatin aku, udah percaya sama aku, udah kasih posisi yang terbaik buat aku. Jadi ini saatnya kalian take a rest, kalian pijet dulu, makan enak, take a break dulu, istirahat dulu. Kalau misalnya kayak mau absen video call dulu nggak apa-apa, kalau misalnya kalian kayak bener-bener kayak harus kayak get yourself together again gitu, kayak aku nggak apa-apa banget. Sekarang kalian istirahat dulu aja, kalian tinggal duduk diam, tidur sampai siang. Sekarang giliran aku yang melakukan sisanya. Tinggal aku sekarang yang melakukan sisanya, tinggal aku yang membalas kasih sayang dan dukungan yang selama ini udah aku dapatkan dengan nanti di Sukinannya nanti ya. Minta maaf banget. Klarifikasi piala patah. Sejujurnya jadi gini ya, jadi pas aku dipanggil itu, pas aku mau dikasih pialanya, aku udah ngeliat pialanya tuh udah kayak lemnya, tapi pialanya udah kayak ringkih gitu ya. Tapi mungkin ada accident atau ketidaksengajaan yang aku nggak tahu, tapi semoga tapi itu cuma sementara guys, kita belum dikasih. Tapi biasanya disimpan dulu, nanti baru kayak setelah beberapa waktu nanti kita dikasih lagi gitu ya, nanti pasti akan diperbaiki. Jadi tenang aja teman-teman, tenang aja ya. Bukan aku yang patahin. Nah, aku waktu duduk tuh, waktu speech aku masih aman, aku kayak benar-benar pegang sesuai instruksi. Bahkan kakaknya bilang pegangnya kayak gini ya, jangan diganti gitu. Tapi tenang aja ya guys, tenang teman-teman, ini nanti bakal aku berharap semoga bisa diganti dengan yang lebih baik. Jadi tenang aja ya, tenang. Dan aku sebenarnya agak panik waktu udah mau maju ke depan, terus kayak waduh, patahnya di sini lagi. Aku panik, tapi yang penting aku bisa menunjukkan kepada kalian. PM baru masuk, iya. Aku sebenarnya udah ngabarin tadi PM, kayak aku nggak jadi deh, aku pengen bobo aja. Tapi nggak, aku tetap mau, karena aku juga belum tahu nih kapan
bisa live lagi, karena takut apa ya, takut waktunya nggak pas gitu. Terus dia aku juga nangis banget pas Ola dipanggil. Sejujurnya aku paling nangis pas Ola sih, karena apa ya, karena kita tuh berdua terus, kita bareng terus, kita selalu ngomongin itu, selalu bersama. Aku hmm, aku sama Ola, pokoknya kalau aku sama member yang kayak ngomongin SSK serius banget sampai kayak deep banget gitu tuh selalu sama Ola, karena kita punya tujuan yang sama. Kita semuanya tuh punya tujuan yang sama sih, tapi mungkin karena aku sama Ola kita juga sahabatan kan, jadi kita lebih banyak waktu spend bareng buat ngobrol juga gitu loh. Jadi kemarin sempet kayak apa ya, sempet waktu Ola belum dipanggil-panggil aku sempet kayak stres banget, sumpah. Aku kayak, Ola please please Ola. Dari mulai peringkat peringkat 20-an aku udah berdoa, please Ola, please Ola, please Ola, please Ola, please Ola, please Ola gitu. Soalnya kemarin juga dia sempet cerita juga, dia sempet sedih, uh, hanya bisa di UG gitu kan. Tapi setelah berjalannya waktu, uh, dia juga percaya fansnya sudah melakukan yang terbaik, yang dukung dia udah melakukan yang terbaik. Jadi aku juga percaya, dan aku semangatin dia juga terus. Aku bilang eh nggak apa-apa lah, pasti itu juga udah yang terbaik untuk lu nanti, apa, pokoknya yang hasil yang terbaik aja gitu kan. Dan ternyata emang benar itu tuh, menurut dia juga kemarin benar kayak dia seneng banget akhirnya dia nomor 14 kan. Itu tuh kayak nomor 2-nya gitu loh, kayak kalau di UG nomor 13 kan nomor satunya itu senternya, 14 itu nomor 2-nya. Jadi itu di depan juga lah. Kemarin aku ngomong itu, lalu di depan juga lah, nomor lu bagus lah gitu, di UG-nya nomor 2-nya gitu. Jadi uh, benar-benar terharu banget akhirnya dia bisa dapet nomor yang apa ya, menurut aku itu dia deserve banget. Dan kerja keras dia juga akhirnya terbayarkan. Dan apa, aku juga mau berterima kasih sama yang dukung Ola juga, karena udah bantu Ola sampai sampai nomor 14. Karena sejujurnya kemarin aku juga sempet khawatir sama Ola, karena Ola juga cerita dia sedih segala macam. Tapi aku percaya banget sama dia, sama yang dukung dia, pasti dia bisa, dan buktinya bisa. Aku senang teman-teman aku semuanya masuk juga, Gen 7, eh Love 33 juga hampir semuanya masuk Love 33. Terus teman-teman aku, sahabat-sahabat aku yang terdekat kayak Kristi aku seneng banget ya. Kristi aku udah yakin, dan pasti dia akan dapat nomor 2 karena she really deserve it. Terus juga Cepio, Freya, pokoknya bener. Kemarin Mute, Kak Eli, pokoknya semua temen segenerasi aku, sahabat-sahabat aku, adik-adik aku juga, itu aku bener senang banget karena akhirnya bisa mendapatkan yang terbaik untuk kita semua. Iya, Jazz Mood Center. Iya kemarin ya walaupun aku sempat lihat TL ya. Nangisnya jelek. Aku katanya di mention nangisnya jelek. Padahal tadi aku udah nanya cantik gak. Lo jujur aja. Tapi cantik kan sekarang, aku sekarang udah gak nangis, udah gak nangis, udah gak nangis. Iya kemarin satu-satu kali ya kita ngomongin yang SSK dulu, ini Five Stars ya SSK aja gitu ya, baru kita ngomongin yang konser ya. Seru, tapi walaupun pengalamannya benar-benar bikin kayak semua orang stres dan crazy, it's been a hell of a ride, tapi pengalaman yang nggak pernah akan aku lupakan sih. Karena sejujurnya ya, mungkin apa, tadi juga pas presscon ada yang nanya kayak gimana sih vibes antar member di masa SSK kemarin, apakah senggol-senggolan banget atau gimana. Tapi sejujurnya kita tuh bener, kata Cafe ini juga bilang tadi, ini tuh SSK yang paling adem ayem antar membernya gitu gitu loh. Kayak kita tuh bener saling support satu sama lain aja. Karena juga
Kalau aku pribadi, aku juga seneng temen aku masuk, dan menurut aku teman-teman aku juga semuanya tuh udah melakukan yang terbaik juga untuk diri mereka. Jadi benar-benar kita tuh nggak ada, aku nggak ada kayak pemikiran kayak aku harus lebih ini dan ini. Aku lebih kayak semoga kita semua bisa dapat hasil yang terbaik. Aku bahkan doain teman-teman aku juga, aku doain semuanya. Jadi sebenarnya kemarin kita benar-benar dukung satu sama lain banget sih, member-member, pas masih masa perolehan vote gitu-gitu. Pas speech Ola kenapa tutup muka Cici? Hah? Maksud? Ya tapi bagus lah ya. Kemarin sebenarnya pas apa ya, pas itu kan kita juga waktu yang flow SSK itu kan kita juga sempet JR kan. Itu tuh aku waktu yang kayak yang kakak-kakak Jakarta Move-in-nya, kan mereka sempet bawa bendera itu kan sebelum kita dipanggil satu-satu. Itu kayak waktu JR aku kayak pengen nangis banget, itu kayak bagus banget, itu sangat kayak sangat apa ya, kayak bener uh, sangat apa ya namanya, apa sih istilahnya, aduh aku lupa istilah, nanti kalau masih aku ingat aku ngomong lagi. Itu kayak sangat bagus gitu, kayak sangat rasanya sakral, dan oh iya sakral, unreal speech Ella ya. Aku itu kan aku samping samping chillin sama samping Indira, kayak lah tenangin diri lo lah. Tapi aku udah menduga Ella bakal kocak sih pasti speech. Tapi aku bangga juga sama Ella adikku. Oke, mau touch up lipstick dulu deh bentar. Tapi kalau menurut kalian gimana konsernya? Suka nggak? Ngomongin konser kali ya sekarang, ngomongin performnya ya. Ya jadi kita punya baju baru guys. Baju baru yang dibuat sama Ci Evelyn Francisca. Jujur itu kayaknya menjadi e-show favorit aku karena itu bagus banget. Jaketnya belum belum punya yang kayak gitu. Bagus banget, aku tuh suka banget yang kayak modelnya beda-beda gitu loh setiap member, itu kayak benar-benar menunjukkan keberagaman. Dan mungkin karena kita tahun ini konsepnya kayak Wonderland, Alice in Wonderland gitu, jadi apa mau dibikinnya kayak karnaval gitu kali ya. Ya iya kayak Amerika ya. Ya, kayak Amerika. Jadi apa, oops sorry, apa pas pas kita waktu kita tahu kayak ya besok gak ada VT yang untuk baju baru gitu, gitu aku play lagu kali ya biar nggak sepi-sepi banget. Setelah apa, pas kita tahu kayak wah dapat baju baru, kita semua excited banget, member selalu senang setiap dapat baju baru. Apalagi menurut ini opini aku dan member-member, kayak dua baju baru terakhir jaket itu sangat bagus, aku suka, masih kita suka gitu. Yang session bagus, session lifetime bagus kalau menurut kita ya, menurut kita. Terus yang terakhir, apa namanya, yang kemarin juga bagus, Amerika. Amerika. Oke, tapi konsepnya bukan Amerika sih guys. Kayaknya emang kayak sirkus aja. Mungkin sirkus lebih dominasinya warna merah, biru, putih ya. Kebetulan aja kali ya, mirip juga ya. Itu semua buatan Chief yang berbakat. Dan aku seneng kayak kayak itu kayak boneka banget. Supaya kalau kalian tahu itu tuh pinggangnya tuh ketat banget sampai sebenarnya aku agak nggak bisa nafas, tuh agak sesek sebenarnya.
kayak baju Cosmos. Cosmos tuh awal-awal, tapi baju Cosmos sekarang udah digedein karena kita semua sesak dan gak bisa nafas. Tapi kalau dari jauh tuh kayak bagus, pinggangnya kayak Barbie gitu loh, kayak kecil dan idol model gitu. Tapi untuk menari kayak kita nggak bisa sih yang sesok-sesok sih ya, jadi sempet udah digedein. Nah kalau kemarin, tapi kemarin nggak terlalu parah sih, nggak separah Cosmos sesaknya. Eh, Kemarin kayak mungkin di settingnya agak susah ya, tapi kalau udah dipakai itu kayak kita semuanya kelihatan pinggangnya kecil, semua bagus banget. Terus aku dapet yang modelnya Sabrina gitu loh, bagus. Terus aku selalu suka banget sama choker. Aku suka banget kayak pakai Sabrina, dan kan kalau pakai Sabrina gitu kan kayak ininya bagian sininya kan kosong ya. Jadi kalau pakai choker tuh bagus banget, kayak kayak really kayak complements each other gitu loh, Sabrina dan choker. Jadi aku suka model yang dipilihin buat aku sebenarnya suka juga model yang kayak bajunya Kaveni itu, kalau kalian tahu yang ada talinya di sini, itu juga bagus tuh, kayak bagus banget. Dan ada juga yang kayak model kayak Snow White, itu juga bagus sumpah. Aku suka banget baju-baju kayak gini. Semoga JKT, semoga kedepannya bajunya makin bagus. Semoga nanti juga untuk Sukinanda, guys, semoga Sukinanda, Isho atau Seifukunya bagus, doain ya. I really love it. Ya terus kemarin kita ada lagu baru juga, kita ada Sugar Rush. Nah, kalian nonton MV-nya gak sih, nonton MV-nya yang di AKB? Jadi di AKB itu kan waktu lagunya mulai itu kan kayak ada video main game gitu kan. Nah, itu kemarin kita juga ada. Terus tahu nggak siapa yang syuting itu? Syuting yang bayangan doang itu. Aku guys. Itu aku, Cepio sama Mute. Kita yang syuting yang video yang main game yang piu 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 sebelum Sugar Rush itu adalah bayangan aku, Mute dan Cepio. Oke, wait, itu gue gitu. Walaupun gak kelihatan mukanya tapi tetap bangga. Ya intronya. Ya sih, aku udah ini sih, aku udah expect kayak pasti yang nonton bakal suka banget nih sama Sugar Rush, dan ternyata bener banget. Dan untungnya, dan ternyata tuh banyak yang udah tahu kalau itu akan Sugar Rush karena udah tahu dari intronya mungkin ya, karena kan dia KB MV-nya kayak gitu ya. Jadi benar-benar happy banget akhirnya kita bisa bawain lagu baru lagi, Sugar Rush. Semoga bisa sering dibawain dan untuk bisa menyebarkan lagu-lagu enak JKT ke orang-orang di luar sana. Crazy. Iya pasti, aku juga seneng. Aku dapat mention banyak banget kayak Jessie keren banget, Jessie, Mute keren, Uza, Kurumi dan Mas Binao. Kayaknya emang Kurumi adalah salah satu kebanggaan aku di JKT sih, Kurumi. Walaupun mungkin aku nggak dari gen 1 bawain Kurumi ya, tapi aku kan ini ya, tapi aku seneng bisa waktu itu bisa dikasih kepercayaan buat bawain Kurumi new era version yang sudah di arrangement. Dan aku senang, aku selalu dilibatkan di Kurumi, jadi aku ngerasa kayak aku nggak tahu ya, aku maaf banget kalau aku kegeeran atau kepedean, tapi aku ngerasa kayak Kurumi selalu punya tempat spesial di hatiku di sini. Great vibes ya. Dan jujur itu blog yang paling aku nantikan sih di seluruh rangkaian konser itu, blog medley Kurumi, Mas Binao dan Uza. Iya tapi Mas Binao kemarin senternya Mute. Mungkin kemarin pas Banze senternya aku, tapi kita kalau misalnya jadi tuh kemarin dikonsepin kayak nanti Kurumi senternya Jessie, Mas Pino senternya Mute, nanti di Uza kita berdua senternya gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi aku senang banget kayak aku sama Mute bisa kembali menari bersama di atas stage yang besar, membawakan lagu-lagu yang dance. Gimana rasa terbang? Sejujurnya aku waktu dikasih tahu kita waktu Uza nari di hidrolik di tengah itu, aku kayak agak deg-degan. Aku agak takut karena aku takut kayak dia kecil dan kan harus nari Uza kan. Aku takut kayak dia kecil dan takutnya kita nggak bisa
all out karena takut jatuh. Tapi ternyata nggak, ternyata stage-nya yang hidrolik yang naik itu lumayan besar, jadi aku nggak takut. Ya tinggi ya. Dan kali ini aku nggak kebagian yang Scorpio yang dance itu. Mungkin kemarin pas yang konser yang Flying High di Semarang kan aku dapetnya Scorpion kan. Tapi kali ini aku sama Mute yang mengendalikan para Scorpion itu. Iya, aku lihat kan bikin ombak. Aku lihat yang lightsticknya warna merah, keren banget, gokil. Itu cara ngebriefingnya gimana deh? Keren dah. Gokil. Jazz Kimi kebanting itu kamu. Guys, itu emang kayak gitu, itu emang koreanya seperti itu. Nah, itu malah sudah dipilih member siapa yang kira-kira memungkinkan untuk diangkat seperti itu. Tapi tenang aja guys, mereka latihannya dari kemarin juga udah berkali-kali dan puji Tuhan aman ya, pas konser juga puji Tuhan aman. Dan tenang aja guys, Kimi nggak apa-apa. Diterakin suruh ombak 3 menit, gokil. Indonesia Arena. Jujur aku kemarin pas kayak waktu H-1 ke Indonesia Arena, aku kayak wow, it's getting closer, it's getting really really closer. Terus kayak ini beneran guys sih kita bisa perform di Indonesia Arena. Ini kayak kan JKT selalu punya mimpi untuk bisa perform di konser di GBK ya. Ini kayak one step at a time. Dan ini kayak perlahan-lahan nih, kayak latihan dulu nih kalau misalnya yang penontonnya meninggi dan banyak gitu. Jadi seneng banget. Apalagi aku datang di peresmian Indonesia Arena waktu itu. Aku datang tuh yang basketball hall itu. Aku datang dan ini adalah ketiga kalinya aku datang di Indonesia Arena. Karena aku kedua kali ke Indonesia Arena itu aku perform yang bareng sama Kak Sal Priadi waktu itu yang collab. Mami gimana pas dapat peringkat 3? dia dia nyelamatin lah, terus dia bilang kayak waktu aku nggak dipanggil dia kayak udah putus asa. Dia takut aku nggak dipanggil, tapi dia juga nggak expect aku nomor 3. Terus juga mami aku juga WA Ola, kayak dia selamatin Ola juga. Terus kata tadi juga Ola WA aku, dia bisa ngobrol sama mami aku, katanya kayak dia terharu banget sama menitiskan air mata. Semua keluarga aku sayang Ola weh. Maira mana? Stop. Gokil. Aku lagi suka ngomong gokil deh, gokil kayak gokil. Itu kayak maleng. Crazy. Bondol 3 3 bondol gak sih? Aku gak ada perjanjian kayak gitu ya. No bondol. Aku panjangin rambut loh, bisa disuruh bondol. Tapi kemarin aku habis potong rambut lagi sih. Aku nggak potong sih, aku habis ngerapihin layer. Jadi kalau kalian nyadar, ini layer aku yang di depannya lebih pendek. Tuh. Kemarin juga aku sempet post TikTok kan. Terus kayak kalian pikir aku potong rambut, tapi sebenarnya enggak. Itu aku layer. Itu layer terpendek aku. Jadi kalau misalnya aku kayak gini, ini rambut aku pendek, tapi aku sebenarnya rambut aku aslinya segini. Cici lu masih nangis? Iya, dia nangis. Aku juga jadi pengen nangis sama pas tahu dia nangis. Aku kan ini kan aku kemarin tapi nggak sempat ketemu dia. Aku nggak sempat, kan kemarin juga banyak ex member yang nonton ya. Aku nggak sempat ketemu semuanya. Aku nggak sempat ketemu semua karena kita habis selesai konser, kita makan, kita break makan, kita siap-siap lagi, habis kita mulai yang show SSK. Habis show SSK kita foto, kita briefing, habis langsung pulang. Dan itu udah malam dan kayak mereka udah pasti pada pulang sih. Jadi aku kemarin cuma pas yang show SSK mau mulai, aku telepon Cici Jaslyn dulu, Cici nonton kan gitu, terus gitu.
Bentar, aku masih ada, aku mute aja deh, malu. Wait, kok nggak bisa sih? Aku udah nggak ini, aku udah nggak pilek sebenarnya, cuma ini karena aku tadi nangis, makanya aku nggak mau nangis karena nanti aku ingusan. Soalnya aku mikir kayak aku harus cantik pas lagi speech, dan aku nggak mau nangis karena kalau nangis aku bakal ingusan dan aku bakal kayak serat dan aku malu ditonton satu Indonesia gitu. Jadi jangan nangis, tahan nangismu. Depan sama sebelah kanan ada cermin. Iya, ada cermin. Ini kaca nih, cermin. Terus di depan sini aku ada kaca lagi. Ada lampu. Tapi kayak bagusan nyalain ya. Lebih malu nangis atau asbun? Dua-duanya lagi. Tapi walaupun walaupun mungkin aku memalukan, kadang malu-maluin, tapi kalian tetap banggakan sama aku. Kau banggakan sama aku. Kasih ya. Ntar aku mau lihat something. Apa lagi ya? Tanya lagi dong. Terus kan aku kan pakai kuku kan aku panjang ya guys. Kemarin tuh banyak banget quick change waktu lagi konser, dan aku kayak aku nggak bisa pasang kancing, bahkan aku minta kakak, minta tolong ke kancing ya kak, aku nggak bisa. So panik, panik. Tapi semoga kalian happy ya dengan konser kemarin, karena it's been a while konser. Minus satu topik. I'm trying my best. Bentar ya, tunggu bentar ya, aku pasti akan ada. Tapi harus dipancing, tolong pancing. Aku ikan pancing, harus dipancing karena aku ikan. Nggak ya, maaf ya. Kemarin aku senang bisa kayak ngelihat aku bisa kayak ketemu, wih ada Jessie Pesi, wih ada ini, wih ada ini, wih ada ini, wih ada ini gitu pas konser. Jadi aku senang, kayak aku aku excited banget. Terus kemarin aku main yang di troli itu, yang pas blok Sugar Rush dan yang permen-permen itu. Tapi aku gak takut jatuh ya, itu tinggi banget soalnya aku takut, dan itu kayak goyang-goyang. Tapi aku bisa, aku profesional, aku nggak kelihatan kayak aku takutin, tapi sebenarnya aku takut. Hehe. Iya, pas kereta itu seru juga. Aku bisa kayak melihat kalian lebih, aku bisa merasakan dirimu lebih dekat lagi gitu, karena gede banget ya venue-nya. Ya kemarin banyak kayak member yang nonton, mungkin ingin kayak memperlihatkan kayak ini JKT yang sekarang kayak gini gitu. Tadi aku mau ngapain ya, aku lupa ya, wait bentar ya guys, bentar 2 menit. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? 400 show guys, 400 show. Oh my god, tinggal berapa show? Tinggal berapa show lagi ya?
Ntar aku baca komen dulu. 9 show lagi. Wow, crazy. Tapi kayak 9 show lagi kayaknya mungkin tahun ini nggak bisa kali ya. Mungkin tahun depan ya bisa. Tapi kalau gitu tahun ini aku nggak mencapai ratusan show. Soalnya tahun lalu aku mencapai 300 show. Ya apa-apa. Santai dulu kali ya. Jessie jangan tergesa-gesa. Jessie tenang. Iya, SNM. Doain semoga aku masuk line up yang sensor aku ya guys. Sedih banget. Karena SNM dari 3 setlist sekarang, SNM adalah setlist favorit aku. Dari RKJ, Ramune, dan SNM favorit aku. Bukan karena aku center ataupun itu, tapi dari awal emang aku suka dengan setlistnya. Karena mungkin ada yang berbeda opini ya, berbeda pendapat, tapi nggak apa-apa. Tapi aku suka karena banyak main-mainnya, banyak gimmick kayak itu. Buat STS juga sebenarnya seru loh. Baik yang ada yang jadi monster, ada yang apa, ada yang baca surat gitu. Terus juga lagu-lagunya menurut aku enak-enak sih ya. Apalagi best opening Koi wo Kataru Shijinare Nakute. Oke, bisa nangis. Nanti kayak bisa kayak kalau aku ikut sensor aku bisa nangis deh waktu lagi perform lagi tuh. Kayak gitu. Terus aku juga unitnya juga bagus, ada Omoide, Okami, Kareha, Manggekyo, terus Onano Kono. Walaupun aku nggak tahu sih aku bisa Onano Kono atau enggak, tapi kayak nggak bisa deh. Mungkin next time kali ya kalau misalnya mungkin ada konser atau ada event apa. Kan tidak menutup kemungkinan ya lagu setlist bisa jadi lagu buat konser gitu. Nggak ada yang tahu, mungkin beberapa tahun ke depan mungkin akan ada lagu SNM yang ada di list buat lagu konser. Kita nggak ada yang tahu. Kemarin kan ada kayak persentase, ada Inseki, ada Nageki Figur, itu kan lagu setlist kan. Nggak mungkin, kita tenang aja. SNM gak akan pernah aku lupain. SNM selalu ada di hatiku. Ini bukan spoiler, kita cuma berandai-andai, gak ada yang tahu. Iya, apalagi kalau misalnya nanti ada apa itu event yang vote buat lagu juga request hour ya. Mungkin kalau misalnya nanti siapa tahu, ini bukan awan ya, stop ngomong awan-awan ya. Misal kalau misalnya nanti suatu saat akan ada request hour kan kalian bisa vote lagi juga kalau misalnya mau SNM gitu. Sejujurnya aku pengen bawa. Oke, kita back to konser topik. Jujur kemarin aku agak iri, aku juga sebenarnya pengen banget bawain Inseki. Aku suka banget lagu itu. Lagu itu kayak lagu terenak sedikit. Enggak sih, banyak yang enak. Tapi kayak rasanya aku ingin memperkenalkan lagu itu ke banyak orang gitu loh. Aku pengen lagu itu tuh kayak sama hype-nya kayak Seventeen. Karena lagu itu enak banget dan gemes, liriknya gemes dan cute sih. Jadi jangan awan-awan. Jangan thanks infonya. Aku nggak tahu. Stop komen kayak gitu. Stop. Sebenarnya aku agak iri, aku nggak dapet itu. Tapi ya itu temennya itu kayak itu pasangannya ya Kurumi. Tapi kan nggak mungkin aku ikut Kurumi ya. Jadi nggak apa-apa. Next time ya, semoga doain ya aku bisa bawain Inseki. Kemarin pas apa? Pas waktu lagi GR gitu-gitu, aku kayak setiap Inseki lagi GR aku kayak ikutin kayak. Tapi aku nggak tahu koreonya. Doain ya aku bisa ikut Inseki next time. Aku mau Inseki. Lagunya enak. Jessie Oshibe percobaan. Wow, iya banget, kemarin Oshibe bagus banget asli, gak nyangka. Kenapa kalian selalu mau Oshibe di konser? Kan lagu JKT banyak. Gokil. Ya tapi Sugar Rush sih. Sugar Rush benar-benar aku senang banget. Waktu tahu juga itu kan waktu kita pertama kali kayak dikasih tahu saat tes konser itu waktu dikasih Sugar Rush, aku juga baru tahu ternyata lagu itu lagu aslinya AKB dan wow,
Keren banget, gokil, gokil, coy, gokil. Senang bisa menjadi salah satu member yang membawakan Sugar Rush. SUGAR. Jump into your racing car. Say Sugar Rush. Sugar Rush, Sugar Rush. Iya ya, Hikokigumo kalau di konser seru banget ya. Next time kali ya. Tapi kayaknya sempet dibawain deh Hikokigumo di konser sebelumnya. Udah pernah gak sih Hikokigumo? Meme Jessica, kenapa aku kena kartu kuning? Aku udah ngabarin di Twitter aku mau live loh. Guys, aku dapat kartu kuning karena aku nggak ngabarin siapa aku mau live. Aku sedih. Aku harus lebih berhati-hati, kalau nggak aku bakal dapet kartu merah. Makanya aku udah ngabarin loh kalau aku bisa mau live. Aku nggak deserve kartu kuning lagi. Aku kemarin kayak aku di mention banyak banget, Jessie parah banget dapet kartu kuning, maafin aku. Aku kadang suka kalau mau live kayak mau surprise aja. Tapi kan sekarang aku udah live showroom, aku kabarin. Jangan gitu dong, aku udah kabarin. La 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 la. Stop, jangan kartu kuning, stop. Hatersnya haters. Enak showroom apa IDN sama sih. Tapi IDN enaknya IDN dia tuh kameranya nggak mirror. Ini kamera mirror. Ini kalau di kalian ini tangan ini pasti di kanan kan. Di ini di aku ini di kiri. Jadi kalau misalnya di IDN dia tuh kayak sama gitu tampilannya. Tapi aku showroom karena aku udah lama nggak showroom, dan aku dari kemarin aku udah IDN dan aku kan mau ganti-gantian ya, aku mau tuker-tukeran, jadi sekarang aku showroom. Iya, sejujurnya aku excited dengan sekarang dengan kegiatan JKT ke depannya, karena there's so much to do. Kayak kita ada Sukinanda, pasti kan ada persiapannya, terus kita ada mau TWT, terus nanti juga akan ada status original, jadi sangat banyak banget yang harus kita lakukan, dan I love it karena aku kan nggak apa juga apa aku dedikasikan hidupku untuk JKT ya, jadi nggak sia-sia juga sih. Apa sih stop awan-awan? Kan setlist original kan emang udah diumumin. Kenapa kayak gitu sih? Aku takut, jangan kayak gitu, aku deg-degan. Nanti saran aku kayak meng-spill sesuatu, tapi kan itu kan emang udah dikasih tahu. Stop kayak baru tahu. Stop. Jangan kayak gitu, aku takut. Aku juga mau shout out untuk Ci Jaslyn karena sudah menjadi kayak my biggest support system. Dia tuh setiap ketemu dia tuh yang selalu kayak dia percaya aku bisa tembus top 5, dia percaya aku bisa tinggi nomornya, dan ternyata benar. Dan apa kan mungkin ini ya, mungkin aku juga senang juga kayak banyak yang kayak, iya Ci Jesslyn, lihat nih adikmu bangga banget gitu. Oke, aku merasa disayangi, aku merasa dicintai oleh semua orang. Jadi aku tidak akan pernah berkecil diri lagi. Is it even a word? Berkecil diri, berkecil hati, berkecil diri, rendah diri, rendah diri. Karena itu nomor 3 udah bukti kalau misalnya baik yang dukung dan sayang sama aku, ya kan? Info lagu Cosmos kapan dibawain lagi? Pas off air mungkin ya. Nggak tahu juga jujur. Oh ya, aku nggak ikut off air apapun ya akhir tahun. Mungkin ada yang nanya kayak, Jessie ke Jogja gak, Jessie ke Bali gak? Aku nggak ikut ya. See you next year.
Nah ini baru awan. Tadi aku tidur. Tadi tidurnya seru. Olah di rumahnya. Apalagi please pancing aku lagi supaya aku bisa ngomong. Tapi tadi tidur berapa jam ya tadi? Aku tidur kayak dari jam 6. Aku tidur lumayan sih 2 jam tadi. Tapi nanti aku pasti akan tidur lagi malam. Mampas konser oke enggak? Oke. Aku tidak kelaparan. Lapar sedikit waktu SSK. Oke. Satu sisi jujur aku agak pengen kayak selain kayak mau cepet selesai supaya udah nggak deg-degan lagi dan cepet tahu hasil, aku juga lapar sejujurnya. Pengen makan tapi aman sih. Kemarin aku minum energy drink. Kan gak boleh kemarin aku minum energy drink karena aku ingin energi aku sampai ke setiap sudut yang ada di Indonesia Arena. Aku harus semangat. Nggak ada foto Gen 7 setelah SSK, maaf banget, aku minta maaf banget sebesar-besarnya. Tapi kita nggak ada foto berenam pegang piala, mohon maaf banget. Aku tahu tadi waktu aku post kayak mana foto pegang pialanya Gen 7, tapi minta maaf banget kemarin kita nggak foto pegang piala, kita cuma foto pas lagi GR doang. Maaf ya. Tapi aku punya banyak banget foto di Gcam. Aku punya banyak banget foto aku pas lagi GR di Gcam. Nanti aku post ya. Seberjalan seiring berjalannya, kok seiring berjalannya waktu ya, satu persatu gitu, maksudnya kayak dikit-dikit gitu. Terus ada yang ngomong ini blur itu pakai digicam. Itu kayak ada sedikit, kan itu juga vintage, lucu sih. Nih mau kasih lihat, aku preview dulu ya, preview. Kemarin juga ada, nih aku ada foto kemarin sama Zoe. Zoe itu anaknya Ciif guys, anaknya Ci Evelyn. Kalau misalnya kalian belum tahu, dia menjadi talent kemarin sama Zafran. Lucu banget sama Zoe Zafran. Fotoin Zoe. Gemes banget. Awalnya kayak mereka kayak excited banget sumpah. Si Zoe tuh extrovert parah. Dia tuh kan dia kan sekolahnya di international school, jadi ngomongin bahasa Inggris gitu kan. Terus dia selalu kayak ngajak kita main, bahkan waktu kita lagi capek kayak Zoe, kita capek Zoe. Tapi dia kayak energinya selalu full. Tapi it's really nice having her sih around, karena kayak dia jadi yang kayak mood kayak main gitu. Kalau kita capek kayak liat Zoe main. Ya Zoe itu anaknya Chief guys. Ya aku tuh ada fotonya tuh kayak foto-foto selfie gitu, tapi kayak nggak bagus fotonya. Ini bahkan aku fotonya pas lagi GR H-1, bukan pas hari H aku nggak ada foto, jujur nggak ada foto karena itu hektik banget. Dan pas lagi abis selesai engine pun aku kayak masih harus ngantri pon, aku harus siapin quick change segala macem. Aku nggak sempet foto, bahkan aku nggak pegang HP, aku nggak tahu HP aku sempet hilang jujur. Coba lagi mana lagi ya, nih terus aku juga nitip fotoin waktu lagi GR. Ini kita waktu lagi GR SSK. GR duduk. Ini aku ada foto bareng Meng waktu kita lagi GR, terus kita sama-sama pakai kayak jersey mesh gitu. Nanti ya di post ya. Aku udah kirim ke Meng juga fotonya, kalau misalnya kalian mau minta Meng post foto juga nggak apa-apa. Lihat lagi fotonya ya.
So aku juga ada foto di ini di depan. Ini aku juga fotoin member-member lain juga. Ini ada si Ella nih, si Alay. Dia fotonya masa kayak gitu tuh, nggak bener tuh fotonya tuh. Ini bisa video juga sebenarnya. Tadi aku tuh kayak juga pengen bikin kayak mini vlog kecil-kecilan gitu sebenarnya, pakai digicam karena kan kayak estetik dan vintage gitu kan. Tapi aku lupa. Kenapa bikin vlog tuh adalah hal yang paling kayak susahnya adalah kayak konsisten gitu. Aku lupa rekam. Terus nih, ini ada foto. Ini foto aku di atas stage memakai baju bebas. Tapi ini terang banget ini. Tapi kalau di sini nggak kelihatan, tapi nanti aku share ya. Tenang nanti aku share. Nah, ini fotonya pakai digicam aku. Si Gen 7. Nah, aku ada cerita nih Gen 7 nih. Jadi sekarang kita tuh ada kebiasaan baru guys, itu ada habit baru. Jadi tadinya bahkan ini tuh aku tadinya cuma mau foto berempat doang. Tadinya yang foto itu cuma aku, Kristi, Mute, sama Freya doang. Tadi kita cuma berempat. Tapi rasanya kayak kalau misalnya ini line up Gen 7, jadi yaudah deh sekalian dipanggil semuanya gitu loh. Jadi yang tadinya misalnya aku cuma mau foto bertiga sama Freya sama Mute, tapi tiba-tiba ada Kristi join, tiba-tiba ada Ola join, terus tiba-tiba ayo Kylie cepetan Kylie. Jadi kayak kita sekarang kalau misalnya kayak aku misalnya mau foto sama Mute doang nih berdua, atau kayak sama Ola doang, atau sama Kristi doang, atau kayak bertiga atau berempat, itu kayak udah sekalian semua Gen 7 sekalian. Jadi gitu. Jadi ini sebenarnya kayak ini, bahkan nih itu kayak ada skenario nya, sumpah ini lucu banget. Ini kayak ada skenario nya nih. Pertama aku cuma fotoin Freya dan Mute, terus aku sorry, ini kayak lagi tes. Terus tiba-tiba ini aku fotoin Freya, Kristi sama Mute. Habis itu aku minta tolong fotoin, aku mau foto berempat. Terus ini kayak kita mau kayak nggak siap itu. Terus akhirnya kayak yaudah panggilin semua Gen 7, panggilin semua Gen 7. Terus akhirnya di sini akhirnya tuh ini kayak ayo Ola Kylie gitu. Akhirnya udah deh, terus kita jadinya foto berenam, kayak tahu-tahu lengkap bener banget. Jadi sekarang kita punya kebiasaan baru Gen 7 gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita kayaknya nggak bisa kayak cuma foto berempat Gen 7, jadi kayak harus langsung selalu berenam gitu. Tapi aku senang sih Gen 7 kayak makin kompak dan makin kayak deket gitu kita sekarang. Mungkin tinggal berenam kali ya. Nih. Nanti aku post ya. Ya, semoga iya betul banget, semoga kedepannya bisa lebih kompak lagi. Ya, aku juga senang banget Gen 7 juga semua dapat peringkat, puji Tuhan ya. Tim Twice banget, betul. Itu belakangnya Sana. Pialanya lagi belum dibawa pulang karena pialanya masih harus dibenerin dulu semuanya. Jadi nanti baru dibawa pulang. Oke. Tapi kan happy nggak? Apakah yang kan banyak yang dari luar kota juga ya? Udah pada pulang belum? Kalau misalnya udah pulang, thank you ya udah datang ke Jakarta untuk nonton kita ya. Semoga kita bisa nanti mungkin JKT over lagi, atau nanti ada apa lagi bisa nyamperin ke kota-kota kamu. Dan kalau misalnya yang lagi di jalan pulang, hati-hati ya. Sejujurnya aku selalu sedih kalau misalnya kayak harus berpisah sama yang dari luar kota, karena kita kesempatan ketemunya tuh benar-benar kayak dikit, cuma di acara event besar gitu. Tapi aku selalu senang kalau misalnya bisa ketemu. Tadi ada MNG juga kan, semoga bisa datang lagi ke sini. Ya doain aja ya. Semoga makin banyak event-event yang bisa mempertemukan kita.
terima kasih ya untuk untuk antusiasnya. Aku lihat di timeline kan tuh antusias banget. Guys, Delin lagi nonton showroom aku katanya. Dia nanya. Hai Delin. Hai Detik. Delin cantik. Nanti ya coba Delin menanyakan aku sesuatu. Tapi ntar ya Delin, abis aku saya live ya aku jawabnya ya. Stop komen awan gitu ya. Coba kita cari Delin di antara banyaknya orang ini. Apakah Delin ada? Delin ajarin aku bridging dong. Dulu aku bisa sih bridging ya. Sekarang aku udah agak payah ya menurut aku. Kemarin Delin juga konsisten ya. Speechnya tetap ada di 24 ada Delin ya. Gokil sih. Keren. Ya, thank you ya yang udah datang ke Jakarta. Nanti kalau yang lagi dalam perjalanan pulang semoga bisa sampai rumah dengan selamat. Semoga menjadi pengalaman yang tidak akan pernah kalian lupakan juga. Semoga kangen terus sama member ya supaya bisa ketemu terus. Makasih atas antusiasnya, Bos. Antusias. Iya, sorry ngomong-ngomong soal festival itu kangen sih. Siapa yang masih inget ngomong-ngomong soal festival? Spill outfit MNG, jujur kalau boleh jujur bang, belum nyiapin bang, belum tahu. Iya kayak aku harus nyiapin dari sekarang deh. Kayak harus mulai cari-cari. Kalau sekarang kalian lagi ngapain? Kalau yang apakah lagi ada di rumah aja? Please kasih tahu, jangan sombong please. Aku mau ketemu kalian lagi. Ayo ketemu di MNG please. Ketemu di meet and greet please. Aku mau ngobrol, kita ngobrol yang banyak di MNG dan di video call. Siapa yang ketemu di video call? Makasih juga ya udah sold out sesi video call aku juga. Di MNG juga. MNG bahkan udah dijual belum sih tiketnya? Udah kan ya? Udah tau. Iya, kayaknya juga udah sold out juga deh. Aku harap semoga kalian kebagian semua ya. Aku nggak dapet sih. Demi apa sih jujur beneran? Oke deh, nggak apa-apa. Kan istirahat dulu ya, istirahat karena sudah bekerja keras di SSK. Ih, banyak banget nih yang concert date. Gokil. Bang, gokil bang. Stop gokil. Oke deh. Tapi dengan ini semoga makin kita masih bisa masih ini ya. Masih banyak kesempatan untuk bertemu. Aku suka ngobrol sama kamu dan kalian. Wow. Tapi guys, kayaknya bentar lagi aku udah mau selesai deh. Aku mau mandi soalnya. Nggak apa ya? Aku juga mau nonton TikTok. Aku rasa aku belum cukup deh nonton TikTok ya. Aku bahkan streaknya hampir putus streak aku sama Ola. Jadi aku mau nonton TikTok, aku bakal main sosmed.
Iya tadi preskon sejujurnya aku deg-degan preskon. Aku nggak pernah jadi Senbatsu so thank you sumpah. Yang pertama kali dan I'm still new to this, jadi mohon bantuannya banget dan aku mohon maaf dulu kalau misalnya nanti aku tapi aku akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi aku mohon maaf kalau misalnya sekiranya nanti aku ada hal yang yang aku masih kurang karena ini baru pertama kali. Dan tapi aku akan belajar juga karena kan ada Kak Feni, ada yang lain, aku bakal selalu kayak tanya-tanya dan gimana. Terus tadi aku kayak bener deg-degan banget kayak "Kak, aku takut aku bodoh jawabannya, aku takut kayak aku nggak bisa jawab segala macam." Tapi puji Tuhan tadi kata Kak Feni dan kata staff bagus kok, lancar gitu, jadi kayak nggak yang kayak gitu loh, puji Tuhan juga. Tapi aku merasa tadi oke sih. Terus juga aku ngerasa staffnya tuh juga benar-benar yang kayak, tapi kemarin tuh abis SSK tuh benar kayak momen yang sangat indah banget menurut aku, karena abis kita turun dari stage semua staff tuh benar menyambut kita kayak selamat selamat banget, kayak ada staff yang nangis juga kok. Oh ya, ini Jabib Jabib tadi ngomong kayak gini ke aku. Dia pas lagi moto, dia kan di kanan, dia bilang dia di kanan aku. Dia dari apa sih, nggak tau, dia nggak tau, aku lupa dia lagi di mana. Terus katanya waktu nomor 4 nama aku belum panggil, dia kayak matanya udah berkaca-kaca. Dia tadi ngomong ke aku, dia kayak dia deg-degan gue apa nggak kepilih atau gimana atau apa sih tadi, dia ngomong apa sih itu, ngomong kayak ngablu gitu deh. Tapi pokoknya dia bilang mata gue udah merah Jess gitu, kayak pakai nada dia, mata gue udah merah Jess waktu lu belum dipanggil segala macam. So kayak ternyata staff-staff itu sayang banget sama kita. Banyak juga yang kayak ngucapin aku secara personal di DM, di line gitu. Jadi aku ngerasa staff-staff tuh benar sayang banget sama kita, benar jagain kita banget, benar selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi mohon di-support juga ya. Walaupun kadang sekarang masih berproses dan masih belajar juga. Iya, sesuportif itu sumpah. Aku seneng JKT itu, mereka environmentnya tuh bener sangat suportif gitu. Lingkungannya suportif ya. Jujur JKT48 di dalamnya kayak sangat sehat sih menurutku. Tapi kalau misalnya lagi masa-masa kayak gini, masa-masa kayak konser atau masa-masa lagi kayak ada persiapan yang besar, kita tuh benar-benar kayak tujuan kita satu doang, tujuan kita sama. Jadi ayo kita lakuin bareng-bareng dengan bersama-sama, dengan hati yang bersih. Jadi mohon dukungnya selalu ya buat JKT ya, buat member-membernya. Gimana perasaan peringkat 3, ada kata-kata lagi? Kayak tadi udah aku sampaikan sih ya. Apalagi ya? Ya, oke, ini mungkin aku mau bilang lagi. Sejujurnya aku sempat sedih, Jessie itu sempat diremehkan. Aku sempat sedih karena mungkin ada beberapa yang melihat Jessie itu kayak bercanda doang, kayak mereka tuh nggak punya ambisi segala macam. Tapi tapi mereka nggak tahu sebenarnya Jessie juga berambisi dan mereka juga selalu melakukan yang terbaik untuk aku. Tapi emang mereka dibungkus, kalau yang lain mungkin dibungkus sama kertas kado ya, Jessie itu dibungkus sama kertas koran gitu. Jadi mereka tetap selalu pengen bawa fun aja. Mereka juga selalu support dan kasih dukungan yang nggak pernah berhenti. Ya dibungkus komedi, bener banget. Jadi sempet sedih sih waktu mungkin ada yang kayak yang masih meragukan emangnya bisa Jessie bawa Jessie ke nomor-nomor tinggi gitu. Tapi look at us now. Jadi semoga dengan momen ini, dengan hasil kerja keras mereka, dan tapi bukan mereka doang, dengan yang di luar Jessie juga sebenarnya banyak banget yang dukung aku guys. Jadi semuanya pokoknya dukung Jessie, yang berpartisipasi dalam tim sukses Jessie Senbatsu itu semuanya berperan besar di SSK tahun ini untuk aku. Karena juga banyak yang gak di Jessie tapi mereka individu dan mereka juga dukung aku banget, itu banyak sebenarnya. Jadi semuanya karena tujuannya sama, jadi tanpa terkecuali aku sayang sama mereka semua
Jadi sekarang semoga dengan ini nggak ada lagi yang meremehkan JC Oshi, karena mereka berhasil membawa aku ke nomor 3. Jadi aku harap dengan ini makin banyak yang bangga juga dengan JC Oshi. JC, ya harusnya aku sebutnya JC Oshi ya, karena itu kan udah mencakup semuanya ya, bukan fanbase aku doang. Mereka benar-benar sayang dan tulus banget dukung aku, makanya bisa mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Dan aku juga bersyukur banget sebenarnya, aku bersyukur banget punya tim dari Jasinesinya juga, dari di luar Jasinesi, dan mereka tuh bikin tim yang bagus banget menurut aku. Aku juga waktu sempat kayak ngobrol sama beberapa admin kayak, kalian tapi oke sih, masa kayak cara kalian promosi segala macam, kayak apa ya, muter otak gimana caranya bisa bisa nyambung sama tagline aku si Jack of all trades juga. Itu benar-benar apa ya, itu bagus banget menurut aku tuh. Kayak konsepnya juga menarik gitu kan. Awalnya mereka bikin yang konsep yang tagline Jack of all trades, dan mereka they really did a good job. I'm really proud. Dan aku senang juga kalau sekarang tuh liat Jessie Nesi kalau misalnya setiap upload apapun mereka selalu diapresiasi. Jadi tolong apresiasi mereka ya guys, karena mereka lah yang membawa aku sampai sekarang. Dan tolong, kayaknya udah overuse deh si member Japrian ini, kayak udah mulai overuse deh. Aku takut orang awam tuh beneran mengira kayak gitu loh. Nggak lucu loh. Itu kayak gitu waktu itu bahan untuk event Ramadan doang ya guys ya. Stop ya. Udah nggak lucu lagi, udah overuse. Jadi mohon dukungannya juga ya buat Jessie Nesi ya, Jessie Pesi. Walaupun kan aku walaupun aku kemarin ngeblank dan jadi lupa nyebutin kalian di speech, tapi selalu bangga sama kalian. Iya, soalnya banyak yang mensalah artikan gitu, padahal itu kemarin cuma buat ya karena gimmick kita oke banget nih ya sesi Pesi. Nggak sundere. Gue kalau ingat saat itu juga akan gue sebutin, gue beneran lupa karena gue ngeblank. Gue nggak expect gue nomor 3 itu. Gitu. Tolong ucapin dan aduh kayak kayak aku tuh sangat berhutang banyak ya sama Jessie Oshi ya. Kayaknya kalian tuh deserve pijet asli. Kalian deserve makan enak. Aku udah nggak sundere weh. Aku frontal bilang aku sayang sama kalian. Tapi agak malu dikit sih. Kayak aku takut ngerasa alay. Tapi ya udahlah. Mau mau semuanya juga sama di mata Allah ya nggak. Mau alay mati gak mat mau alay mati gak alay juga mati. Jadi mending alay tapi alay dan mati. So semua orang akan mati, tapi kan sama aja. Jadi ya udah nggak apa-apa. Be yourself. Ini kayak gak jajan jajan juga mati. Jadi lebih baik jajan. Aku pengen minum jus deh. Makasih ya. Aku kan mau udahan bentar lagi. Udah jam 10. Saatnya aku beristirahat. Besok aku juga masih ada kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, kalau gitu aku baca podium ya. Siap-siap. Oke, aku akan baca podium dari nomor 13. Nomor 13 ada Kak Bayu, thank you. Nomor 12 ada Kak Bimo, thank you Kak Bimo. Nomor 11 ada Nikoris, thank you. Nomor 10 ada Kak Syafri, thank you Kak Syafri. Nomor 9 ada Kak Gibran, terima kasih ya. Nomor 8 ada Alsagia, thank you. Nomor 7 ada Kak Adit, thank you. Nomor 6 ada Dava, thank you ya Dava. Nomor 5 ada Kak Iqbal, thank you. Nomor 4 ada Ko Erik, thank you banget Ko Erik. Terus nomor 3 ada Fandi, makasih ya Fandi. Nomor 2 ada Alfian, thank you. Dan nomor 1 ada Kabira, thank you ya Kabira. Thank you bro. See you on top bro. Thank you guys.
Senang bisa berbincang-bincang lagi, senang bisa bercerita-cerita lagi. Nanti kalau misalnya aku ada cerita-cerita lagi, nanti aku live lagi ya. Thank you ya sudah dukung terus. Doain semoga nanti kita hasilnya bisa bagus ya. MV-nya. Maaf aku belum bisa kabarin aku teater kapan sekarang, teater apa aku belum bisa kabarin, tapi tunggu nanti line up teater aja ya. Nanti pasti akan diupload di post kok sama JKT ya. Bye. Thank you. Oh, pause dulu. Oke, pause dulu. Screenshot dulu ya, screenshot dulu. Iya. Terima kasih, gebrakan. Gue berhasil memenangkan. Bye bye. See you next time. Have a good trip.